Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarad Wiwoho, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercubuana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu saya di mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan proyek simulasi perhitungan ketinggian air berbasis IoT dengan menggunakan sensor ultrasonik HCSR 04 menggunakan ESP32 dan Blink Dashboard. Adapun yang akan saya bahas itu ada ringkasan, pembahasan itu ada pendahuluan, tujuan, diagram blok, dan flowchart, wiring diagram, software, hasil simulasi pada Walkly Simulator dan Blink Dashboard, kode program, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Percobaan simulasi ini membahas simulasi perhitungan ketinggian air berbasis IoT dengan sensor ultrasonik HCSR 04 menggunakan ESP32 dan Blink Dashboard. Program ini dibuat untuk mengatasi beberapa tantangan utama dalam pemantauan level air secara real time, terutama di situasi yang memerlukan akurasi dan kecepatan tanggapan. Program ini dapat diaplikasikan di berbagai tempat seperti untuk memonitoring ketinggian air sungai guna memantau luapan air sungai, memantau ketinggian air dalam sistem irigasi seperti kolam atau waduk, memantau level air dalam kolam pengolahan limbah untuk menghindari tumpahan atau overflow yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun dalam hal ini, program ini diaplikasikan untuk memantau level air dalam tangki penyimpanan air bersih di rumah. Bicara soal air, air merupakan sumber daya yang paling penting yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan lingkungan. Namun, pemantauan dan pengelolaan sumber daya air ini sering menghadapi tantangan, terutama pada daerah yang sulit dijangkau atau dalam situasi yang membutuhkan pemantauan real time. Oleh karena itu, teknologi IoT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemantauan ketinggian air. Salah satu teknologi yang digunakan adalah sensor ultrasonik HCSR 04 yang akurat dalam mengukur jarak. Dengan menggunakan microcontroller seperti ESP32 dan platform cloud seperti Blink Dashboard, kita dapat memantau data secara real time melalui perangkat seluler dengan menggunakan fasilitas internet, dan hal ini memungkinkan pemantauan sumber daya air yang lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan dalam percobaan ini itu yang pertama mengembangkan sistem yang dapat mengukur ketinggian air secara akurat menggunakan sensor ultrasonik HCSR 04. Yang kedua, mengintegrasikan data yang diperoleh dari sensor dengan mikrokontroler ESP32 untuk memprosesan lebih lanjut. Yang ketiga, membangun tampilan dashboard menggunakan Blink untuk memudahkan pemantauan ketinggian air secara real time. Selanjutnya ada diagram blok dan flowchart. Ini yang di sebelah kiri ini adalah diagram blok. Ada berupa input yang akan kita gunakan yaitu sensor ultrasonik HCSR 04. Dan kemudian data akan dikirim dan diproses di ESP32 yang nantinya akan ditampilkan di tiga output, yaitu ada buzzer, LCD, dan blink. Dan yang sebelah kanan ini ada flowchartnya. Dimulai dengan menginisialisasi perangkat dan men-setup LCD OLED dan blink. Kemudian program dijalankan, lalu sensor tadi itu mengukur jarak ketinggian air yang nantinya jarak tersebut akan diukur apakah jarak tersebut kurang dari ambang batasnya atau tidak. Jika iya, maka buzzer akan menyala. Jika tidak, maka buzzer akan tetap mati. Dan data-data ini nanti akan dikirim ke dan ditampilkan di Blink Dashboard yang kemudian program ini akan terus berjalan berulang-ulang. Selanjutnya wiring diagram. Nah, ini adalah contoh wiring diagram yang nantinya akan kita coba rakit bersama. Adapun software yang akan saya gunakan untuk simulasi perhitungan ketinggian ini, hari ini saya menggunakan dua software. Itu yang pertama
software simulator yaitu Walkway Simulator, dan yang kedua platform cloud yaitu Blink Dashboard untuk membantu saya dalam merangkai dan mencoba apakah program tersebut bisa berjalan dengan baik dalam mengukur ketinggian level air dan dapat termonitor dalam jarak jauh. Dan ini adalah hasil simulasi pada Walkway Simulator yang telah saya coba buat. Di sini ada rangkaian diagramnya sesuai dengan yang kita rencanakan, dan sebelah ini adalah kode programnya. Dan ini adalah perkiraan dari hasil simulasi pada Blink Dashboard. Dan di sini kita lihat ada gauge berupa level ketinggian air, dan yang sebelah kanan ini ada grafik pemantauan penggunaan air atau ketinggian air. Dan di sini kita lihat, di sini ada grafik yang eh, menunjukkan pengukuran atau ketinggian air secara real time. Nah, selanjutnya ada kode program. Ini adalah kode programnya. Yang pertama ini adalah library. Library kita butuhkan untuk eh, memulai dan menjalankan dari kode program. Di sini ada wire, ada Fruit, GFH, dan ada Fruit SSD. Ini adalah eh, ada apa? Library wire ini kita gunakan untuk pengkabelan, dan ada Fruit GFX dan SSD 1306 ini untuk LCD OLED yang akan kita gunakan. WiFi High ini WiFi dan WiFi client ini kita gunakan untuk koneksi WiFi ke internet untuk mengirimkan data ke Blink Dashboard. Dan Blink Samples ESP32 ini adalah koneksi untuk ESP32 ke Blinknya. Dan yang nomor dua ini adalah untuk mendefinisiasikan dari LCD, display LCD OLED yang kita gunakan. Selanjutnya ada nomor tiga ini, itu kita mendefinisikan di sini ada trigger pin dan echo pin. Ini untuk mendefinisikan pin yang kita pakai dan kita koneksikan dari sensor ultrasonik ke ESP-nya. Jadi sensor ultrasonic trigger pin menuju pin 13 di ESP, echo-nya dari sensor menuju ke pin 12 di pin 12 di ESP, dan buzzer pin positifnya itu menuju ke pin 19 di eh, pin 19 di ESP32. Dan di sini ada threshold height, jadi ambang batas level air yang akan kita atur. Di sini saya mengatur ambang batasnya itu 30 cm. Dan yang keempat ini char SSID, password, dan blink timer ini adalah SSID dan password untuk mengkoneksikan blink dan timer ini untuk pengiriman data ke blink secara terus-menerus. Dan yang fungsi setup ini yang di dalamnya ini itu untuk mengatur kecepatan komunikasi serial, mengatur mode pin untuk trigger, echo, dan buzzer, dan menginisialisasikan LCD OLED-nya, dan menampilkan informasi informasi awal pada layar LCD-nya. Ini tampilan awalnya. Dan di sini ada untuk mengatur timer untuk memanggil fungsi send data dari setiap per 1 detiknya di sini. Selanjutnya di sini ada void loop. Void loop di sini itu untuk mengulangi proses dari blink. Jadi blink dijalankan dan timernya dijalankan. Jadi program dijalankan dan timer untuk perulangannya per 1 detik itu kita ulang terus. Jadi data dari
yang akan diperoleh dan ditampilkan di Blink itu per 1 detik selalu update. Dan yang selanjutnya ini itu adalah untuk untuk mengirim pulsa dari ultrasonik untuk mengirimkan ultrasonik untuk mengukur jarak dan menghitung durasi jarak menggunakan sensor ultrasonik, ya, menampilkan hasil pengukuran pada LCD OLED. Jadi di sini ada kita hitung nih durasinya dari pulsanya dan kita ukur apakah jarak tadi durasi dikali dengan 0,034 bagi 2. Dan data-data ini nanti akan ditampilkan eh, di LCD OLED-nya. Dan selanjutnya ini adalah kondisi di mana kita untuk mengecek apakah jarak air tadi itu kurang dari ambang batasnya. Nah, jika jarak tadi telah kurang dari ambang batasnya, maka buzzer akan menyala. Dan jika jarak tadi lebih dari ambang batasnya, maka buzzer akan mati. Gitu. Dan selanjutnya ini adalah uh, proses untuk mengirim data-data tadi ke Blink Dashboard. Jadi di sini kita akan mengirim teks status berupa judul projectnya. Yang kedua adalah Blink Virtual, right? V3 ini untuk mengirim dari Ghost-nya dan di sini ada data distance untuk mengirim data ketinggian airnya. Baik, sebelum masuk ke kesimpulan, kita coba untuk merakit eh, programnya. Di sini kita menggunakan Workwiz Simulator. Langsung ke new project. Kita memakai ESP32 LCD OLED. Sensor CSR04. Lanjut buzzer. Nah, jadi ada sensor ESP32, LCD OLED, dan buzzer. Lanjut kita hubungkan VCC sensor ke ESP 5 volt. Triggernya triggernya tadi kita buat 13 dan 12. Trigger di 13, infonya 12. Lanjut untuk buzzer pin di positifnya ke 19. Kita ubah warnanya. Negatifnya ke ground. Untuk LCD OLED kita menggunakan eh, tegangan 3,3 volt. SCL kita koneksikan ke 22, SDA kita koneksikan ke 21.
Sebentar ya, kita rapikan dulu. Itu satu. Baik, kira-kira seperti ini wiring diagramnya. Lanjut kita masukkan kode programnya. Sebelumnya saya sudah membuat kode programnya seperti yang telah saya jelaskan dari wire. Ya, kita save dulu dengan nama project water level monitoring level monitoring. Kita play. Di sini ada kita diharuskan untuk menginstal library Adafruit GFX. Kita lagi dan kita akan menginstal satu lagi uh, library untuk LCD OLED-nya. Nah, ini dia. Coba kita play. Sedikit membutuhkan waktu untuk mengcompile projectnya. Nah, di sini program sudah running. Nah, di sini ketinggian water levelnya 400 cm karena di distance ini 400 cm. Jika kita kurangkan misalkan ke 91, maka di sini akan berkurang sampai ke 99. Oke, selanjutnya kita akan membuat uh, di Blink dashboardnya. Kita buat new template water level monitoring. Itu satu, 10, 32. Nah, di sini akan muncul ketika kita buat ini muncul tampilan, maka akan kita copy. Lanjut kita tempel di kode program tadi. Kita taruh aja di atas ya. Terus kita tambahkan satu lagi, define link print print area link serial. Ini udah kita copy. Lanjut kita masuk ke data stream, kita buat data streamnya virtual pin. Sebelum buat data stream kita menuju di kita, nah ini ke web dashboard. Kita ambil item-item yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan label, coach, terus image gallery, dan yang satu lagi
Child. Grafik. Kita atur aja tampilannya seperti ini. Oke, lanjut kita buat data streamnya dengan nama eh, logo. Final, data integer, units, minimal. Oke. Yang kedua, kita buat lagi title, judul, string, ketiga, level air. Keempat, grafik monitoring air. Kalau kita lihat dashboardnya, sampai 100. Dari 0 sampai 200. Dalam satuan senti. Sentimeter. Oke, kita lihat dashboardnya. Ini kita save. Di sini dari edit, image gallery, kita hapus. Kita menggunakan logo. Nah, logo ini kita cari gambar, alamat gambarnya. Saya sudah menyiapkan alamat gambarnya. Save. Lanjut label, title, lanjut goats, level air. Level air kita pakai warna biru ya. Kemudian sini grafik monitoring air. Oke, sini kita pakai yang ini. Kita ubah ya. Nah, seperti inilah kira-kira untuk tampilan dari uh, Blink dashboardnya. Di sini kita lihat, di sini dia belum terkoneksi dari uh, belum terkoneksi ke Walkwiz. Nantinya kita buat koneksinya, kita tambahkan ini, kemudian kita membutuhkan library baru, include
Hmm, Wi-Fi. Lalu include client.h include di sini kita tambahkan file dan blink. File dan blink. Selanjutnya kita tambahkan SSID dan password. Di buat timernya. Setelah ini selesai, lanjut ke sini. Timer.set interval. Nah, setelah kita buat, kita buat void baru di sini untuk menjalankan dari Blink Dashboard. Void loop. Setelah kita jalankan Blink dan timer. Lanjut, untuk yang ini kita ubah menjadi send data yang ada di sini. Send data. Send data. Send data sudah. Dan terakhir baru kita masukkan, nah, kita buat kirim data ke Blink. Buat text status. Kita tambahkan dulu untuk text status ini kita buat text status string. Kita inisialisasi dulu string text status. Mari kita judulnya kita link virtual right koma dari text status. Kita lihat text status ini untuk kita mengganti ini ya.
Kita lihat untuk judul tadi kita menggunakan dari titel V1. Berarti di sini kita buat V-nya V1. V1. Lanjut, kita copy aja. Yang kedua itu data distance-nya. Data distance-nya kita lihat di sini menggunakan dari V2 dan sini menggunakan 3. Kita gunakan V2 aja. Sama datanya. Oke, kita ke sini gunakan V2 dari distance. Distance. Kita copy. Ini tadi ini kita buat ketiga, ketiga di sini distance dari visi ketiga. Save. Jadi kita play apakah uh, bisa terkoneksi. Apakah bisa terkoneksi. Di sini udah online ya device-nya. Kita tunggu compiling, proses compiling. Ada error. Dia harusnya blink simple SP. Oh, SP yang SP. Tunggu proses compiling. Masih error. Coba lagi. Memang membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mengcompile project di Luffy Simulator ini, tapi eh, harap sabar aja. Namanya simulator gratis ya begini. Di sini ada error text status dan virtual status. Kita lihat text status. Oh, ini kurang ini. Text status yang atas. Coba. Text status.
sedikit lebih lama untuk compilingnya. Baik, di sini program kita lihat telah running dan di sini masih loading ya. WiFi hidup, koneksi ke Blink. Dan kita lihat di sini sudah ada ready, artinya koneksi telah sukses. Di, ini statusnya juga sudah online ya. Kita lihat dari web dashboardnya. Nah, di sini coba kita set ketinggian airnya di 43, 43, 34, 34. Nah, di sini sesuai ya ketinggian airnya 33 dan 34 antara itulah. Lanjut ke sini harusnya dia. Nah, setelah kita refresh di sini tampil ya 34 cm. Apabila di sini kita ubah ke 85, di tampilan dari LCD-nya akan berubah 35, 85. Dan di sini di tampilan water level-nya juga akan berubah. Dan di sini eh, ini tampilan untuk water level grafiknya. Dan apabila tadi kan ambang batasnya di sini kan 30 cm ya. Ambang batasnya 30 cm. Jika ketinggian airnya kurang dari 30 cm, contohnya 26, maka akan bunyi. Coba ke bunyi. Sini ketinggian airnya 2 sesuai dengan sensor ultrasonicnya. Dan di Blink dashboard, tunggu dari tes. Nah, di sini juga 2. Oke, jadi ini sesuai ya dengan projectnya. Kita ubah ke 103, maka ini akan naik ke 103. Dan di sini di display juga 103. Kita ubah lagi ke 160. Ini kan diubah 160. Seperti itu. Nah, baik penggunaan sensor ultrasonik HCSR 04 telah terbukti memberikan hasil pengukuran ketinggian air yang akurat dengan memanfaatkan prinsip kerja sensor yang memancarkan gelombang ultrasonik. Program ini mampu mendeteksi jarak antara sensor dan permukaan air dengan baik. Untuk mikrokontrol 32, ESP32 berperan penting dalam pemrosesan data yang diterima dari sensor dengan kemampuan Wi-Fi yang dimilikinya. ESP32 dapat mengirimkan data ketinggian air secara real-time ke platform billing, memungkinkan kita untuk pemantauan yang mudah dan cepat. Pemantauan real-time melalui Blink Dashboard. Pengembangan dashboard menggunakan Blink memungkinkan pengguna untuk memantau ketinggian air dari jarak jauh
melalui perangkat mobile antarmuka yang user friendly, memudahkan pengguna dalam membaca dan menganalisis data ketinggian air secara langsung. Artinya efisiensi dan biaya rendah dan dengan menggunakan komponen yang terjangkau dan mudah diakses, sistem ini menawarkan solusi yang hemat biaya untuk pemantauan ketinggian air, menjadikannya pilihan yang menarik bagi individu maupun institusi yang memerlukan pemantauan air secara berkala. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Saya mengutip dari ketiga daftar pustaka ini. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.